semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Video hari ini aku akan kasih tahu Cloudy Starter Kit untuk beginners. Ya. Nah, Cloudy Starter Kit itu adalah benda-benda apa aja atau apa aja gitu yang harus kita siapin saat kita mau berkelodi. Sebelumnya aku udah punya video ya, hal-hal apa aja yang harus kita pertimbangkan sebelum kita membeli kelodi ya. Nanti bisa dicek aja videonya. Nah, kalau video ini aku akan kasih tahu benda-benda apa aja gitu yang harus kita beli. Pasti di sini kalau teman-teman yang baru mau mulai berkelodi itu bingung ya. Apa sih kelodi apa yang harus dibeli gitu, bendanya apa aja? Dan juga video ini itu Cloudy Starter Kit by Mas Ayu ya. Jadi ini adalah rekomendasi dari aku pribadi, bukan ngambil nyomot-nyomot dari saran produsen kelodi atau dari siapapun, enggak. Ini bener-bener pure dari rekomendasi aku sendiri setelah aku lama berkelodi. Jadi aku berkelodi itu udah 5 tahun ya, dari 2019, dan itu tidak pernah putus. Kenapa? Karena aku berkelodi dari anak yang pertama dan anak yang kedua gitu. Jadi bener-bener full time 5 tahun itu berkelodi, nggak putus-putus. Bahkan aku pernah berkelodi dalam 1 tahun itu, dua anak aku tuh berkelodi dua-duanya gitu ya. Gavin dan Syakul berkelodi pada saat berbarengan. Jadi bayangin toddler dan newborn itu berkelodi barengan. Jadi Cloudy Starter Kit yang sekarang aku akan kasih tahu itu adalah menurut aku tuh yang paling mudah ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing, terlalu naninu, terlalu ribet, itu enggak ya. Aku kemas dengan sesimpel mungkin. Jadi kalau mau ikutin saran aku silakan, kalau tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Ini emang benar-benar untuk pemula ya, sekali lagi untuk pemula. Oke, yang pertama itu adalah yang harus kita siapkan atau yang kita beli itu adalah pastinya kelodi ya. Nah, kelodi itu dia ada outer dan juga ada insert. Nah, pasti bingung ya, mau belinya tuh yang mana sih dari sekian banyak, dari ratusan kelodi, dari ribuan kelodi itu kita harus belinya yang mana? Apalagi kelodi itu banyak tipe, banyak jenis, insert juga banyak tipe, banyak jenis gitu. Harus beli yang mana sih? Aduh, overwhelm banget kayak gitu kan. Di video aku yang sebelumnya itu aku kasih tahu ya, tergantung gitu ya kebutuhan kayak gimana, kebutuhan anak kayak gimana, kulit anak kayak gimana. Nah, tapi kan nggak semua ibu itu langsung tahu ya anak itu kondisi kulitnya kayak gimana sih, atau bahkan ibu-ibu yang baru hamil belum keluar anaknya kayak gitu pengen beli kelodi kan bingung ya. Jadi di sini akan aku saranin secara general aja kelodinya itu yang mana yang menurut aku tuh bisa masuk di semua kebutuhan kayak gitu ya, yang bisa masuk di semua ibu-ibu lah kayak gitu menurut aku ya, sekali lagi menurut aku loh. Oke, jadi kelodi yang aku rekomendasikan itu adalah kelodi tipe pocket ya. Kelodi tipe pocket itu yang ada pocketnya. Kenapa sih kelodi tipe pocket? Karena kelodi tipe pocket itu menurut aku yang paling mudah, yang paling gampang gitu ya dicarinya. Yang pertama, cara rawatnya juga mudah gitu, nggak sulit. Apalagi kalau misalnya kita harus ngomongin soal insert kayak gitu. Insert itu kan banyak banget tipe-tipenya. Kalau pakai tipe pocket, kamu mau pakai insert apapun itu masuk, karena nggak usah mikirin insert bakalan ketemu kulit anak itu bakal iritasi atau enggak. Dia sesimpel itu bisa masukin semua insert, semua jenis insert. Nah, ditanya lagi pasti sekarang kan, Iya, tapi kan tipe pocket banyak, harus yang mana? oke, aku akan kerucutin lagi ya, aku akan persempit lagi gitu untuk brand. Aku akan sebutin brand di sini, beberapa brand, tapi sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, kalau di tipe pocket yang pertama yang aku rekomendasikan itu adalah si Popin ya. Ini baru banget aku review tersendiri untuk si Popin. Nanti bisa ditonton aja video aku sebelumnya. Ini review si Popinnya kayak gimana biar nggak terlalu panjang video ini. Jadi singkatnya adalah si Popin ini kelodi yang paling ramah untuk ibu berkelodi yang baru mau mulai atau beginner friendly atau untuk ibu pemula lagi gitu yang berkelodi. Karena dia itu tidak ada bahan pullnya. Misalkan kelodi-kelodi yang lain itu outernya kan dia ada pull ya. Kalau si Popin ini dia nggak ada gitu. Kenapa sih aku rekomendasiin yang nggak ada bahan pull? Karena kalau ada bahan pull itu ada kemungkinan pullnya akan retak kayak gitu kalau kita salah-salah ngurusnya, salah-salah ngerawatnya. Dia kan ada pocketnya. Ini udah ada insertnya. Kelodi ini juga dia harganya affordable banget. Harga sepaketnya udah dengan insert ini sekitar 56.000, atau outernya aja itu sekitar 40-an ribu. Kelodi yang selanjutnya itu adalah kelodi yang paling banyak direkomendasikan seluruh ibu-ibu ya. Banyak banget yang pakai ini gitu maksud aku ya. Bukan semata-mata karena ibu-ibu aja gitu yang pakai, tapi aku pun punya ini banyak. Dan ini kelodinya adalah dari Babyland ya. Ibu-ibu berkelodi itu pasti punya gitu, kayak pasti punya setidaknya satu. Buat aku sendiri kalau di Babyland ini udah aku pakai selama 5 tahun dan masih kepake sampai sekarang. Jadi ini emang udah terbukti sama aku kelodinya itu bertahan lama. Ini juga kan dia tipenya pocket dan dia tidak ada inner gusset. Ukuran juga dia cukup besar, makanya dia bisa kepake sampai lama nih sama anak aku. Ini ada bahan pullnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Walaupun ada bahan pull, ini juga cukup bagus untuk para ibu-ibu pemula yang baru mau mulai berkelodi. Dia tuh ada insertnya ada dua ya, ada dua jenis, ada yang microfiber kayak gini dan ada yang bambu charcoal kayak gini yang Kedua insert ini aku sangat rekomendasi ya, karena dua-dua insert ini udah aku pakai juga, udah lama banget aku pakai
dan tetap bisa kepake sampai sekarang kayak gitu. Jadi ya terserah mau pakai yang insert microfiber atau yang bambu charcoal yang hitam, atau beli dua-duanya pun nggak masalah ya. Ini sangat aku rekomendasikan gitu untuk ibu-ibu pemula yang baru mau mulai berkelodi. Nah, kalau yang selanjutnya itu aku rekomendasikan buat mama-mama yang minim budget atau yang emang berkelodi itu pengennya dengan harga yang paling murah tapi tetap bisa dipakai jangka panjang gitu ya. Dan ini emang aku juga pakai sendiri. Pokoknya semua Claudie yang aku rekomendasikan di sini udah aku pakai sendiri dan emang aku suka. Makanya aku bisa kerucutin dari sekian banyak Claudie yang aku punya itu mereka-mereka ini. Claudie yang ketiga itu yang paling affordable, yang paling murah itu adalah Qian Puhui. Nah, ini aku udah baru beli ya. Ini aku beli satu biar tunjukin aja karena Claudie aku yang lama itu tidak ada brandnya. Yang ini ada brandnya tuh ya. Jadi aku kasih tahu yang baru aja ya. Sebenarnya aku juga penasaran sih Claudie Qian Puhui yang baru tuh kayak gimana sih, sama nggak sih dengan yang lama? Ya sama aja sih sebenarnya ya, dia nggak ada yang beda, bahan outernya pun sama juga gitu dengan yang sebelumnya. Tetap ada pullnya tapi it's okay, nggak apa-apa. Cuman aku harus kasih tahu di sini, jangan beli insert bawaannya Qian Puhui. Oke, di notes ya. Nih aku bisa tunjukin insert bawaannya Qian Puhui. Belum dibuka say, jadi masih baru. Tuh. Lihatlah ini setipis ini nggak cocok buat dijadiin insert. Kalau menurut aku ini kayak liner malah, cuma selembar tipis banget. Ini nggak bisa dijadiin insert, titik, nggak ada nego. Tapi insertnya murah banget, harganya kalau nggak salah 3.000 apa 5.000 gitu ya. Tapi no lah ya, jangan beli. Terus pakai insertnya apa dong? Nah, insertnya aku selalu rekomendasiin pakai Babyland. Babylandnya yang microfiber atau bambu charcoal ini. Outernya ini kalau nggak salah harganya itu cuma 15.000 ya, atau 13.000 atau 14.000. Ini murah banget kalau menurut aku ya. Outer harga 15.000 itu murah banget. Babylandnya 15.000 kalau nggak salah ya. Jadi dua itu sekitar 30.000 atau di bawah 30.000 gitu. Murah banget kan? Yang paling minim budget. Jadi kalau kamu punya budgetnya 100.000 ya bisa dapat 3 gitu. Bisa dapat 3, bisa dapat 4. Satu lagi aku harus kasih tahu karena ini Claudie yang paling murah. Jangan berharap yang terlalu tinggi gitu. Jadi jangan berharap kayak kita bayar murah pengen dapat kualitas yang bagus banget, nggak bisa kayak gitu ya. Karena ya gimana pun juga ini Claudie yang oke gitu kalau menurut aku, tapi nggak bisa kita berharap banyak gitu ya. Tapi ini melakukan tugasnya dengan baik ya. Dia tetap tahan air gitu. Dan ini Claudie Qian Puhui-nya juga aku pakai lama. Waktu anak pertama aku, Gavin, itu aku pakainya 1 tahun 10 bulan. Sekarang anak aku nih yang kedua juga udah 1 tahun 10 bulan, tetap bisa kepake. Dan kayaknya masih agak lama kepakainya karena kalau Gavin dulu anak pertama aku udah kelihatan gitu lubang pantatnya waktu 1 tahun 10 bulan. Jadi aku udah nggak pakai lagi. Kalau Quill ini masih ketutup gitu. Jadi masih tetap aku pakai. Yang lama-lama itu masih aku pakai. Aku punya Claudie Qian Puhui ini banyak banget ya. Ada 2 lusin atau 3 lusin lebih. Insertnya aku pakai insert microfiber yang Babyland ini gitu. Jadi insert microfiber Babylandnya juga aku punya banyak banget karena aku tandemin sama Claudie Babylandnya aslinya dan juga Claudie Qian Puhui. Sekarang Claudie yang terakhir rekomendasi dari aku adalah Claudie yang kualitasnya lebih bagus. Kalau yang tadi adalah Claudie yang kualitasnya biasa aja gitu ya, oke aja. Kalau sekarang kualitasnya bagus tapi dengan harga yang emang agak lebih tinggi lah. Tapi kamu nggak akan nyesel karena apa yang kamu bayar, apa yang kamu terima gitu. Menurut aku ini bagus gitu ya kualitasnya. Ini adalah Claudie dari Sobi. Ini adalah bambu charcoal ya. Ini tipe pocket. Aku pilih ini karena untuk beginner friendly ya. Ada pocket ya, tetap ada pull ya. Dan di sini dia tuh ada double leg gusset. Ini kan leg gusset yang bawah dan yang ini adalah double leg gusset. Jadi double leg gusset ini dia tuh kayak bisa mencengkram di bagian paha dan nggak bikin beleberan kemana-mana. Beda dengan inner gusset ya. Kalau inner gusset kan di sini. Biasanya ibu-ibu yang baru mulai berkelodi itu nggak ngerti ya kalau misalnya anaknya pup itu suka masuk-masuk gitu ke inner gusset dan itu malah bikin tambah rempong untuk cucinya. Kalau double leg gusset ini dia nggak, walaupun dia masuk-masuk sedikit ya nggak sesusah inner gusset gitu ya. Innernya ini adalah bambu charcoal juga. Ini tuh udah antibakterial ya. Jadi dia aman buat kulit anak sensitif. Dan di dalamnya itu ada insertnya. Insertnya juga adalah bambu charcoal. Ini tuh dalamnya adalah microfiber. Jadi aku sangat merekomendasikan insert untuk beginner friendly itu adalah insert microfiber. Kenapa insert microfiber? Karena lebih mudah dirawatnya dan dia juga lebih mudah kering. Insert microfiber itu dia teksturnya tuh kasar. Tekstur kasar ini dia tidak boleh kena kulit anak kita kayak gitu. Kalau kena kulit anak kita akan mengangkat kelembapan kulit anak kita dan bisa menyebabkan iritasi. Maka dari itu aku merekomendasikan Claudie yang tipenya pocket. Jadi insertnya itu dimasukin aja ke dalam pocketnya. Nah kalau si Sobi ini dia bambu charcoal, insertnya itu dia halus sebenarnya ya, walaupun dalamnya microfiber. Sobi juga punya yang insertnya microfiber, silahkan aja kalau mau beli yang microfiber. Insert Sobi yang bambu charcoal ini juga dia halus, jadi dia sebenarnya bisa ditaruh di atas
klodinya aja kayak gini, mau langsung dipakai ketemu sama kulit anak bisa, ataupun dimasukin ke dalam. Silahkan dibeli ya, karena ini bagus kalau menurut aku ya. Cuman emang harganya agak pricey, tapi emang sebagus itu kalau menurut aku ya. Jadi kalau kamu mau cari yang kualitasnya bagus ya Sobi. Kenapa aku rekomendasiin Clody tipe pocket? Karena kalau Clody yang lain, misalnya Clody tipe Caviria itu dia tidak ada linernya. Kenapa nggak Clody tipe pants? Karena kalau di tipe pants itu dia insertnya sudah menyatu di dalam dan lama keringnya. Susah kalau menurut aku ya Clody tipe pants itu. Kita harus lebih aware gitu sama Clody tipe pants. Clody starter kit yang kedua yang harus kita punya itu adalah deterjen. Sekarang aku udah punya studio walaupun masih seadanya. Nanti akan aku dekor-dekor lagi sedikit belakang studionya buat background jadi biar lebih menarik. Nah, ini anak kedua aku udah segede gini, udah 1 tahun 11 bulan umurnya, bentar lagi 2 tahun. Entahlah mau di toilet training kapan, tapi semoga secepatnya ya. Oke, deterjen yang aku rekomendasikan untuk pemula berklodi itu adalah deterjen yang khusus untuk mencuci klodi. Kenapa langsung aku rekomendasikan khusus untuk mencuci klodi? Karena biar nggak ribet cari lagi. Aku bisa aja bilang yang penting deterjennya nggak ada 3P, nggak ada pemutih, nggak ada pelembut, nggak ada pewangi kayak gitu. Itu kan malah bikin tambah mikir ya. Apa nih deterjennya? Iya gampang ngomong kayak gitu 3P, tapi apa gitu kan. Jadi pilih aja deterjen yang khusus klodi. Aku ada rekomendasi, itu adalah deterjen Anzaf. Ada yang bubuk, ada yang cair. Cuman aku pribadi lebih merekomendasikan deterjen Anzaf yang cair. Yang cair itu dia lebih melembutkan klodi, dia lebih menghilangkan bau yang ada di klodi. Bukan berarti deterjen Anzaf yang bubuk itu jelek, enggak ya, sama aja gitu sebenarnya. Cuman aku merasakan perbedaan. Kalau pakai yang cair itu kayak lebih mantep banget gitu loh untuk cuci klodinya. Dia nggak mengeras gitu klodinya. Nanti cek lagi linknya di bawah ya, aku udah taruh semua linknya di situ. Kalau di starter kit yang ketiga itu adalah laundry net ya. Menurut aku pribadi jujur emang lebih bagus mencuci klodi itu menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin cuci, biar lebih mempermudah mama-mama yang baru berklodi ya, biar nggak pusing, biar nggak ribet gitu. Aku bisa ngerekomendasiin cuci klodi pakai mesin cuci kayak gitu. Jadi biar lebih mudah aja lah gitu ya cuci klodinya. Kalau misalnya kita pakai mesin cuci itu kita butuh laundry net supaya menjaga kualitas klodi tetap baik. Tapi ya silahkan kalau mau pakai cuci pakai tangan nggak apa-apa, lebih bagus kalau menurut aku ya, cuman ini biar mempermudah aja gitu. Jadi jangan lupa laundry net. Kalau di starter kit yang keempat itu adalah perlak, lebih ke anak yang masih tiduran aja atau buat yang newborn, pokoknya buat yang belum merangkak, belum jalan-jalan ya. Karena pertama kali kita memakai klodi kita belum tahu betul ya cara pakainya kayak gimana. Lebih banyak sih rata-rata mengalami tembus rembes samping dan itu wajar kalau menurut aku. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya mama-mama baru berklodi terus tiba-tiba klodinya rembes atau tembus, itu wajar. Nah kita kan masih berproses ya berklodinya ya, cara pakainya aja tuh kita masih meraba-raba gitu kan. Jadi itu menurut aku hal yang wajar, makanya kita butuh perlak kayak gitu, jadi biar nggak belepetan berceceran kemana-mana gitu. Untuk Clody starter kit yang terakhir atau yang kelima itu adalah VCO atau minyak atau oil untuk diolesin ke pantat anak kita. Karena balik lagi ya, kita masih baru memulai berklodi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Siapa tahu kulit anaknya itu mudah iritasi banget, dan sinilah kita butuh VCO. Kenapa VCO? Kenapa nggak diaper cream? Karena klodi itu dia tidak bisa terkena bahan kimia. Diaper cream itu kan dia kimia ya, jadi kalau misalnya kita pakaiin ke anak kita, ke pantat anak, itu nggak bagus buat materialnya si klodi gitu ya. Bisa menyebabkan kebal air, bisa menyebabkan insertnya tidak mudah menjerap lagi, atau banyak deh. Jadi lebih baik sih pakai VCO. VCO yang aku rekomendasikan adalah dari Momo Oils. Dari dulu sampai sekarang aku selalu pakai Momo Oils. Emang harganya agak mahal, tapi nggak apa-apa karena dia works banget. Dia nggak cuma buat diaper cream, dia bisa buat masalah kulit apapun, entah dermatitis, entah apa, itu dia bisa gitu ya. Jadi aku sangat rekomendasi Momo Oils. Tapi aku harap sih semoga mama-mama anaknya nggak iritasi karena klodi ya, karena gimana pun juga harusnya pakai klodi itu dia lebih menjaga kulit anak agar tidak mudah iritasi gitu ya. Biasanya banyak penyebabnya nih kulit anak iritasi itu, bukan karena semata-mata klodinya. Bisa jadi karena pakainya terlalu ngepres, atau bisa jadi karena kita ceboknya pakai tisu basah, kurang bersih nyucinya, klodinya masih lembab. Banyak hal-hal yang menyebabkan iritasi kulit anak, makanya aku merekomendasikan adanya VCO Clody starter kit ini. Itu dia tadi 5 Clody starter kit, 5 atau 6 sih ya. Yang penting-penting aja nih buat mama-mama yang baru mau mulai berklodi. Nanti kalau misalnya udah berklodi ya, mama-mama yang baru mulai, nanti kalau udah paham ritmenya, nyucinya, udah paham materialnya, udah paham segala macem lah ya tentang insert, tentang outer, nanti baru naik level lagi gitu ya. Coba insert yang lain, coba klodi yang lain. Nanti akan ada tahap-tahapnya, masa-masanya. Ini tuh kayak cuma memupuk gitu ya, memupuk agar kita tuh mengenal klodi lebih dalam kayak gitu. Nanti baru naik level kayak gitu. Oke, ada nggak di sini mama-mama yang nontonin video aku yang baru banget mulai berklodi? Boleh komen di bawah, atau mau tanya apa-apa, atau mau review klodi apapun boleh ya. Sedikit aku akan sentil di sini ya kalau misalnya mama-mama yang berklodi karena coba-coba.
coba-coba doang karena bukan mau emang bener-bener mau berkelodi gitu, karena pengen nyoba doang, kemungkinan besar resiko untuk gagalnya lebih banyak karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu berkelodi, jadinya kecewa gitu kan. Karena gimana pun juga kelodi ini dia tidak praktis Mak ya, dia nggak praktis. Berkelodi itu sebenarnya butuh effort ya, kita harus berjuang kayak gitu, tapi jangan memaksakan diri juga ya. Kalau misalnya emang nggak sanggup ya udah selang-seling aja sama popok sekali pakai. Tapi tolong banget jangan berharap kelodi itu sama mudahnya dengan popok sekali pakai, tidak ya. Tidak, aku sekali lagi bilang tidak. Karena popok sekali pakai bener-bener praktis, pakai, buang, selesai, sudah. Kalau kelodi itu kan enggak ya, pakai, cuci, pakai lagi kayak gitu. Cuman kan ada manfaatnya gitu ya, masing-masing ada manfaatnya lah ya. Kalau kelodi kan lebih jangka panjang dipakai, bisa hemat, terus bisa membantu lingkungan, bisa membantu bumi gitu, nggak nyampah popok anak gitu. Apalagi kayak aku anaknya 2 kemarin, dua-duanya pakai popok. Kalau misalnya aku beli popok yang bal-balan udah berapa itu kan, untungnya aku berkelodi gitu. Kalau di anak pertama aku, yang pertama semuanya aku lunsurkan ke adiknya, itu bisa gitu ya, nggak ada yang terlewat, semuanya itu aku pakai buat adiknya. Saran dari aku ya, butuh niat yang tulus gitu ya berkelodi ya. Aku rasa sekian ya untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dikasih like-nya dan juga jangan lupa untuk di subscribe channel aku biar aku semangat bikin video-video yang lainnya. Boleh banget di share video ini ke teman-temannya yang baru mau berkelodi atau saudaranya atau siapanya, iparnya, boleh lah. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terakhir semoga hari menyenangkan. Dadah.